Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan buat video lagi ya guys, tapi tentang bagaimana sih, terus kenapa sih Allah nggak menjawab pertanyaan kita, terus doa-doa kita kok nggak dikabul, padahal kita udah berdoa panjang lebar gitu ya kan. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Kali ini aku akan jelasin ya buku yang aku baca dan kita berbagi ilmu dan kita berbagi belajar bersama-sama untuk membahas dari buku Rahmat di Balik Dugaan ciptaan Kasmuri Slamet MA ya kan, yang dicetak tahun 1998, diterbitkan di Darul Mu'min Kuala Lumpur ya. Ini bukunya. Kali ini aku akan bahas judul tentang kenapa sih permohonan kita, doa kita, kenapa nggak dibalas Allah, padahal kita udah berdoa, udah sungguh-sungguh, udah sholat, udah ngerjakan semuanya. Kenapa ya doa kita belum dikabulkan Allah, sedangkan orang yang di luar sana nggak sholat, nggak berdoa, tapi cepat dikabulkan Allah permintaannya. Kenapa? Ada apa di diri kita ya? Ini aku akan bahas di buku ini ya, sama-sama belajar kita. Dan kalau misalnya ada kekurangan, ada kesalahan aku, namanya sama-sama belajar, tolong dikritik dan diberi saran agar kedepannya ilmu kita masing-masing bertambah gitu dan bertambah pengetahuannya. Para ahli mengatakan, janganlah kamu banyak menuntut kepada Tuhanmu ketika permohonan dan doa kamu tidak dikabulkan, tetapi tuntutlah dirimu sampai mana kamu udah berbuat baik kepada Tuhanmu dan udah mengerjakan perintah dan ajarannya. Orang yang berdoa, ada kala yang cepat dikabulkan doanya, ada kala yang lama dikabulkan doanya. Janganlah kamu menuntut kepada Allah, ya Allah, kenapa permohonan dan doa aku lama dikabulkan, sedangkan mereka udah punya rumah, udah nikah, terus dan bla bla bla. Jangan seperti itu. Sebab segala perkara Allah menuntut semua menurut kehendaknya, bukan menuntut mengikuti kehendak orang yang berdoa. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi, tapi hidupnya begini. Mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam. Habis waktu ibadah nggak ada. Cita-cita masuk surga. Apa nggak pernah terbayangkan saat dia ore atau dicabut malaikat? Begitu juga bila ada orang yang berdoa, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka janganlah kalian beranggapan bahwasannya doa kalian itu dikabulkan gitu kan atas permohonan kalian, sebab mustahil Allah maha dipaksa gitu. Yang benar ialah seandainya Allah memberikan kepadanya, pemberiannya itu adalah karena anugerah dan karena karunia-Nya, bukan karena amal orang yang berdoa. Contohnya gini, ada seseorang hamba yang minta doanya gini, ya Allah, masukkan aku ke universitas bla bla bla, masukkan aku kerja ke sini, ya Allah, aku minta belikan ini belikan itu bla bla bla. Terus Allah wujudkan itu. Tapi jangan kalian beranggapan bahwasannya yang dia minta itu adalah atas doanya, tetapi seharusnya itu adalah berkat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada umatnya. Cepat atau lambatnya Allah mengabulkan sesuatu permohonan dari hambanya tergantung kepada sikap orang yang berdoa itu sendiri. Mungkin dalam doa sangat kurang, atau kurang baik, atau kurang tulus gitu, atau kurang ikhlas gitu kan. Sebagaimana minta agar doa itu supaya cepat dikabulkan, hal yang demikian adalah salah satu tanda dari tidak adanya kesopanan kita, terus tidak ada etikat baiknya kita, tidak ada ketulusan kita, keikhlasan kita. Nah, gini. Kan ada orang yang cepat permohonan dan permintaan doanya itu dikabulkan, ada kala yang lama dikabulkan. Itu karena apa? Ya, kita tergantung diri kita, seberapa perjuangan kita, seberapa tulusnya kita
menjalankan perintah Allah, seberapa ikhlasnya kita menjalani perintah Allah itu. Itu kenapa gitu? Terkadang kan ada orang yang sholat kan di dalam hatinya, ih makan apa ya aku? Besok makan apa? Terus menggosipin orang, terus ngatai orang, terus iri dengan apa yang orang punya, terus nyumpain orang. Itu Allah marah. Kita nggak baik kayak gitu. Dan apabila ada orang yang sakit hati dengan perkataan kita atau tersinggung tanpa kita tak ketahui atau tanpa kita sengaja, atau membuat hati ibu kita, orang tua kita, terus keluarga kita buat sakit hati, itu bisa menyebabkan lamanya dibalas Allah permintaan kita atau doa kita gitu, dikabulkan Allah karena sebab hal-hal kecil itu. Maka dari sekarang kita harus berkaca di depan cermin, aku udah sampai mana ya, udah sampai mana level aku beribadah kepada Allah. Jauhilah hal-hal yang buat dan memperlama doa kita itu lama dibalas Allah. Atau mungkin karena ia berdoa menganggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya itu telah banyak gitu. Hal yang demikian itu juga berarti bahwa ia meminta balasan dari amal perbuatan yang udah ia kerjakan. Akan tetapi bukan karena perintah Allah gitu. Padahal semestinya orang berdoa itu adalah karena perintah Allah, sehingga demikian barulah doa itu dihitung ibadah. Gini kan ada orang tuh minta doa tuh, ya Allah, contoh ya kan, berikanlah aku jodoh yang terbaik dunia akhirat, yang rendah hatinya, sopan, suka menyentuh anak yatim, suka bersedekah. Sebenarnya kita bisa aja berdoa seperti itu ya kan, tapi kita harus ada cermin pada diri kita. Kalau kita inginkan jodoh yang baik di dunia dan di akhirat, maka sikap kita yang malas-malesan dalam beribadah itu harus ditingkatkan. So, gini, ya Allah, kenapa sih doa aku nggak dikabulkan? Kenapa? Ketika kita beribadah, kita meminta balasan ke Allah itu, atau minta doa kita dikabulkan, itu berarti kita minta balasan kan? Berarti ibadah kita itu tidak di dalam kategorikan melakukan perintahnya, tetapi minta imbalan. Seharusnya kita beribadah itu dan mengerjakan hal-hal baik itu karena perintah Allah, barulah dihitung di dalam kategori ibadah. Ketahuilah sesungguhnya sebenar-benarnya karunia Allah ialah apabila orang pada lahirnya dan menurut segala perintahnya, dan di dalam batinnya selalu menyerah serta rela terhadap semua ketentuannya atau takdirnya. Itu merupakan karunia Allah yang sangat besar, karena di dalam mengandung pengabdian lahir dan batin. Bagi orang yang sudah dapat melaksanakan dua pengabdian ini, berarti ia telah mencapai tingkat istiqomah dan mendapatkan jalan yang lurus. Ketika Allah menentukan sebuah takdir yang berat, yakin itu sudah ditakar sesuai dengan kata. Gak ada beban yang engkau angkat lebih daripada kekuatan Allah. Jadi kalau bicara putus asa karena merasa gak punya siapa-siapa, engkau punya Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah kasih solusi. Pasti kebingungan orang ini karena dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti terserah Allah. Kesimpulan dari buku yang aku baca tadi lah ya kan, bisa kita dapat simpulkan bahwasannya gini, setiap doa yang kita panjatkan, setiap permintaan yang kita panjatkan, terus setiap permohonan kita panjat kepada Allah, belum tentu semua doa itu bisa kita dikabulkan Allah secepat apa yang kita inginkan. Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, di mana semua permintaan, semua doa tidak secepat kilat yang akan diwujudkan Allah. Tetapi sebagaimana kita jadi manusia, kita harus tunduk dan patuh atas perintahnya. Doa yang tidak dikabulkan, jangan kalian berkecil hati gitu. Kesuksesan orang tergantung terhadap apa yang ia perjuangkan, terhadap apa yang ia korbankan. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian sholat 5 waktu terus mengerjakan semua apa yang diperintahkan Allah, kalian menuntut, berarti kalian itu angkuh dong gitu. Sebenarnya seharusnya yang kita lakukan itu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika udah ada di titik akhir, kalian semuanya udah pasrah atas karena Allah, Allah akan menjawab atas doa kalian itu. Perjuangan kalian akan dibalas, permintaan kalian akan dipenuhi, karena Allah Ta'ala tidak ada yang lain.
Semua kesusahan, semua yang telah kita lewati itu adalah suratan dari Allah. Kalau kebiasaan, terus tingkah laku kita itu bisa kita rubah. Tetapi kematian, kelahiran, dan jodoh tidak akan bisa kita ubah. Tapi kita akan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Ketika jodoh yang baik, pasti dapat yang baik. Nah, tergantung diri kita juga. Kita bercermin bahwasannya kita akan dapatkan jodoh yang baik, terus rezeki yang baik karena permintaan kita dan usaha kita. Bukan hanya doa doang, tapi harus usaha juga. Allah itu butuh perjuangan untuk dapatkan doa itu. Allah bakalan lihat keikhlasan kita menjalani semua perintah yang ia suruh, yang ia perintahkan. Nah, di sana kita akan mendapatkan hikmah atas berkah dan rahmat dari Allah dan karunia. Semua yang kita lakukan jangan pernah minta imbalan. Tetapi kita harus berkaca di depan cermin bahwasannya sesampai mana aku dan jalani perintah Allah, ketika di titik itu, maka kalian akan dapatkan jawabannya. Keikhlasan kalian, ketulusan kalian akan dicerminkan atas rezeki yang kalian terima dari Allah itu nantinya. Nah, dari sekarang, setelah melihat video aku ini, mari kita belajar mengkaji diri kita sendiri. Nggak usah kaji diri orang lain. Kesuksesan orang lain itu butuh perjuangannya yang telah mereka capai sendiri, gitu. Untuk selanjutnya jangan banyak nuntut deh. Kalau misalnya kamu belum sesuai yang Allah inginkan, gitu. Jangan menurut, ya Allah, aku udah sholat, terus aku udah puasa, kenapa kamu masih kayak gini, bla bla bla. Jadi sholat yang kita lakukan bukan atas perintah Allah dong, atas permohonan kita lah, itu salah gitu. Jadi cepat atau lamanya doa itu dikabulkan itu atas perbuatan kita. Jangan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang. Sekian dulu lah video dari aku. Terima kasih telah mampir ke channel aku. Sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.